gimana ceritanya harus tetap profesional kalau waktu lagi syuting gitu. Mau apapun kondisinya, mau apapun putusnya baik atau enggak, ya tetap harus bagus kalau acting gitu. Jadi Pernah nggak sih kayak ketika Fania sedang melakukan sesuatu, entah itu dalam dunia casting, dalam dunia entertain ya, mungkin lagi acting gitu, atau dalam dunia basketnya Fania sendiri kayak ketika bertanding, itu pernah nggak sih ada momen dimana Fania tuh terdistraksi sama hal-hal lain gitu? Kayak misalnya kalau di pertandingan suara penonton itu mungkin mengganggu, atau kayak misalnya ada teriakan-teriakan tertentu, atau ada kehadiran orang tertentu yang mengganggu fokusnya Fania tuh, pernah nggak sih mengalami hal-hal kayak gitu? pernah. Kalau di dunia basket itu sama sini kasusnya sama pacar sih pasti sih. Oh, kayak oke. misalnya kayak kayak misalnya lagi mau tanding besok paginya tapi malamnya berantem dulu sampai akhirnya kebawa di lapangan, dan coach tuh kadang udah hafal banget kalau misalnya Fania udah mukanya murung gitu, kayak pasti udah nggak usah pikirin pacar, sekarang fokus tanding, pasti digituin udah kayak iya coach gitu. Dan mungkin kalau cowok kayak bisa langsung kayak bodo amat gitu, fokus ke tanding gitu ya. Tapi kalau cewek tuh kan kadang bisa mikirin dua hal sekaligus gitu loh. Jadi kayak waktu tanding pun kadang suka kepikiran kayak, aduh nanti dia gimana ya kalau misalnya marah kayak gini, aduh dia cemburu nih kemarin gimana nih, kadang suka kayak gitu. Makanya waktu tanding pun jadi suka agak kepikiran, jadinya suka agak ke distract gitu sih. Cuman ya akhirnya balikin lagi ke fokus, dan kadang teman-teman juga udah ngerti gitu kalau misalnya Fania murung, udah kayak udah nggak usah dipikirin pacarnya gitu, udah sekarang fokus tanding aja kayak gitu. Jadi Fania makanya semangat lagi gitu. Kalau di dunia entertain ini barusan banget juga ngalamin kayak sama pacar juga, tapi beda pacar gitu. Itu juga ke distract-nya karena posisi di lokasi syuting itu ada mantan. Jadi memang sebelumnya tuh dekat gara-gara project itu. Udah sempet jadian, tapi malah di saat syuting tuh posisi udah putus, dan putusnya nggak baik-baik. Jadi waktu syuting pas satu set juga, satu scene barengan juga, dengan untungnya itu perannya bukan pacaran, perannya pacaran sama temenan dia gitu. Cuman gak enak aja posisinya karena kayak kita juga putusnya nggak baik-baik, akhirnya ketemu di lokasi, akhirnya mau acting tapi juga ada dia, jadi nggak enak perasaannya gitu. Makanya jadi kayak gimana ceritanya harus tetap profesional kalau waktu lagi syuting gitu. Mau apapun kondisinya, mau apapun putusnya baik atau enggak, ya tetap harus bagus kalau acting gitu. Jadi harus tetap fokus sih, walaupun sempat ke distract juga kayak diliatin dia atau gimana gitu. Wah, ini real case, Kurang nyaman. real case yang terjadi nih, kayak apalagi kalau di dunia entertain ya, tadi yang ceritanya Fania tuh, wah itu mungkin hal kecil tapi kayaknya mungkin bagi orang lain pun juga pernah terjadi ya. Jadi karena kan kita ini manusia makhluk emosi ya, kayak kita nggak bisa bilang kayak kita tuh kayak robot. Kalau misalnya kita pernah ada masa lalu lah sama seseorang, entah itu kalau dalam kasus Fania pacar gitu ya, atau mantan lah, mantan atau kalau misalnya kita nggak enakan sama orang lah, bertengkar gitu misalnya, terus kayak ternyata tiba-tiba kita tak satu project sama dia, kita harus direct communication sama dia gitu, apalagi kalau misalnya di depan kamera gitu, kita harus main peran misalnya kayak gitu, terus tapi ada emosi yang mengganjal gitu. Nah, itu memang tantangan buat fokus itu makin besar gitu kan jadinya. Nah, itu memang makanya kenapa kalau kita bilang tentang mental toughness bisa diterapkan dalam banyak hal, itu salah satunya hal yang seperti ini nih. Karena kan butuh latihan gitu. Butuh kita itu membiasakan diri, kita melatih, oke, kalau misalnya aku punya fokus seperti ini, itu bagaimana aku bisa kembali ke fokusku. Terus kalau misalnya mengenali diri sendiri, itu kan penting. Jadi kayak, aku nih lagi nggak nyaman nih. Aku nggak nyaman ketika aku ngelihat orang ini gitu. Misalnya, karena aku nggak nyaman karena apa? Karena aku pernah punya unresolved problem sama dia gitu. Kayak dulu ada, kayak yang tadi Fania bilang misalnya, iya karena dulu putusnya nggak baik-baik, misalnya kayak gitu. Jadi emang ada unresolved problem, terus kayak itu membuat aku merasa tidak nyaman kayak gitu misalnya. Dan kitanya sendiri setelah kita menyadari, mengidentifikasi, iya ya aku nggak nyaman nih ketika aku ketemu sama dia, terus apa yang harus aku lakukan untuk membuat diriku merasa nyaman, sehingga ketika aku harus melakukan tugas yang berkaitan dengan orang ini, itu
jadi bisa lebih baik atau lebih lancar kayak gitu. Itu semua adalah bagian dari mental toughness juga gitu, yang dimana gimana ya caranya untuk kita mengembalikan state kita yang awalnya mungkin nyaman, biasa aja, netral, terus ketemu trigger yaitu mantan gitu, jadi nggak nyaman. Tapi kita perlu kembali ke kondisi yang kita bilang biasanya the zone, atau kondisi di mana kita itu perform di kemampuan terbaik kita lah, entah itu di dalam pertandingan sebagai atlet atau entertain kita sebagai aktor, kita sebagai aktris kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bisa kembali lagi in the zone padahal ada distraksi-distraksi seperti mantan dan lain sebagainya itu tadi gitu. Nah, itu adalah bagian-bagian dari mental toughness juga yang bisa dilatih. Kalau dalam kasusnya Fania melatihnya itu dari pengalaman ya, karena banyak kejadian yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya Fania sendiri nih, gimana sih biasanya caranya Fania untuk mengembalikan moodnya Fania menjadi lebih enak kayak gitu? Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak terjadi gitu. Kalau biasanya sih selalu sama temen sih, cerita sama teman. Kadang kan kalau misalnya dipendam sendiri kan pasti akan jadi beban gitu kan, Ji. Jadi makanya kalau Fania biasanya cerita ke teman kayak, tadi tuh barusan kayak gini loh, jadi menurut kamu gimana gitu. Nanti akhirnya teman kasih saran bagusnya gimana, baiknya gimana, akhirnya Fania juga dengerin, akhirnya bisa open minded juga kayak, iya sih benar juga sih, harusnya jadi nggak kayak gitu ya. Jadi kayak lebih lepas aja kalau misalnya udah bisa cerita ke orang lain dan bisa membagikan seluruh emosinya ke orang lain. Jadi kayak, oh lega nih, udah kayak udah tersampaikan semuanya, jadi kayak ya udah, begitu udah diceritain kayak ya udah akhirnya balik ke normal lagi, akhirnya ngobrol sama teman, bercanda sama teman, akhirnya bisa balik lagi ke mood kayak gitu. Terus kadang juga dengerin lagu juga, kadang juga ya lebih banyak sama teman sih pasti, kayak cerita-cerita sama teman gitu. Iya, nice. Itu juga salah satu coping, kalau kita bilang coping mechanism, atau bagaimana caranya orang menghadapi sesuatu itu, kayak mengembalikan mood lah. Kalau Fania tadi bilang cerita sama temen, itu juga bagus sih. Itu namanya katarsis. Jadi kayak kita dalam tanda kutip melampiaskan, atau kita ngobrol, cari temen ngobrol untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hati gitu kan. Karena kalau dipendam tadi yang Fania bilang, malah nggak enak gitu, malah ganggu konsentrasi di dalam gitu. So it's actually a very good idea yang teman-teman lain mungkin juga bisa melakukan gitu. Kayak find someone yang kalian tuh bisa ajak ngobrol gitu. Kalau Fania tadi ngobrol sama teman baiknya Fania gitu kan? Iya. Yang pasti kayak orang yang dipercaya lah, intinya kayak gitu. Karena kan apa yang akan kita ceritakan tuh kan sesuatu yang sensitif gitu kan, nggak bisa sembarangan. Benar, itu benar sih. Biasanya memang ceritanya kayak ke orang yang paling dipercaya gitu sih. Kalau nggak sahabat yang memang dari SMP dulu, walaupun LDR tapi bisa teleponan, kalau nggak ya, kalau sekarang kan Fania memang sahabatan deket banget sama mantan Fania yang dulu yang 7 tahun. Jadi waktu syuting ketemu sama mantan yang baru, biasanya Fania cerita ke mantan yang dulu kayak, ini kayak gini loh. Dan pas banget sih mantan aku yang dulu yang sekarang jadi sahabat aku ini banget, dia juga bisa baca orang dan dia bisa ngertiin aku banget karena dia udah fully ngerti aku gitu dari aku waktu masih SMP kelas 1 gitu. Jadi dia bisa nenangin aku dengan gampangnya, dan aku pun juga jadi moodnya langsung balik gitu karena dia juga bisa ngubah mood aku gitu sih. Oke. Kayak pas banget gitu. Wah gila, perjalanannya nano ya. Nano. Oke, last time deh, Fania kan sudah menjalani hidup sebagai atlet dan masih juga bahkan. Dan sekarang Fania juga sudah mengicip dunia baru, yaitu di dunia entertain kayak gitu. Nah, karena kita sport science ini kita sebenarnya juga banyak ngobrol sama atlet. Nah, sekarang kita mau tanya nih, kalau Fania sendiri nih, harapannya Fania buat Indonesia atau buat atlet-atlet Indonesia ke depannya tuh apa sih? Ya tentunya bisa lebih baik lagi dari segi perbasketan yang cowok maupun yang cewek. Punya bibit-bibit baru lagi yang muncul, yang tertarik ke dunia basket, dan tentunya biar bisa lebih maju lagi juga latihan mentalnya, karena sebenarnya masuk ke basket itu yang paling penting tuh justru mental dan fisik sih. Cuman mental itu juga merupakan satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ya kita pasti akan nemuin berbagai kasus di dunia perbasketan, mulai dari mungkin ada senioritas, belum nanti distract masalah antar tim sendiri, mungkin antar sesama temen gitu, dan juga mungkin sama lawan dan sama coach juga hubungannya. Jadi kayak benar-benar dilatih buat mentalnya.
buat semua orang yang mau masuk ke basket tuh harus benar-benar persiapin mentalnya, karena mental tuh benar-benar penting banget di dunia basket gitu. Dan tentunya ya berharapnya supaya basket Indonesia bisa lebih maju lagi dan bisa lebih berprestasi di luar maupun di Indonesia gitu. Amin, amin. Ya itu pesannya penting banget. Semoga nanti ke depannya orang-orang juga makin sadar pentingnya mental skill lah. Karena kalau kita ngomong tentang mental, orang semua tahu gitu ya, mental. Tapi kayak nggak banyak yang tahu kalau mental tuh sebenarnya bisa dilatih gitu. Bukan cuma dari pengalaman, but with the mental coach itu sebenarnya bisa bantu teman-teman atlet, teman-teman performer di dunia entertain itu untuk bisa menghadapi tantangan kalian tuh lebih baik lagi gitu. So, Bener. thank you banget Fania. Hari ini pelajarannya banyak banget yang kita bisa dapat dari Fania. Mulai dari susahnya latihan, terus kayak ketika kita cedera itu apa sih yang harus dipikirkan, terus harus mulai bisa ngatur diri juga kayak gitu. Terus pentingnya disiplin dan bagaimana disiplin itu berguna, bukan hanya yang dulu dibangun di dalam dunia peratletan dan sekarang dibawa Fania ke dalam bagaimana Fania berkarir di dunia entertain, itu bisa sangat membantu, dan itu pun juga akan bisa membantu teman-teman lain di luar sana, entah apapun bidang kalian kayak gitu. Jadi thank you banget Fania yang udah meluangkan waktunya siang ini buat sharing-sharing. Ya, thank you juga Ci atas waktunya udah nge-invite Fania ke sini untuk bisa sharing-sharing juga. Semoga sharing ini berguna bukan cuma buat kalian para atlet, tapi juga teman-teman lainnya yang sedang mendengarkan ini, mungkin fansnya Fania yang udah banyak nontonin FTV dan iklannya Fania. Kan ini sekarang sudah mendengar sisi lain nih dari idolanya mereka yang selama ini mungkin kelihatannya dari layar kaca doang gitu. Oke, kalau gitu sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali ya Fania. Thank you sih. Dadah. Yeah, see you.